فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnati wal Jamaah. Simbol metode hidup Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebuah rekaman audio yang ditransmit sesuai dengan judulnya bermaterikan manhaj milik Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dari apa yang tengah kita kaji pada bab-bab sebelumnya, 4 di antaranya telah kita ambil tentang simbol-simbol metode hidup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, memprioritas utamakan akidah tauhid. Simbol yang kedua, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simbol yang ketiga tentang keimanan, dan yang masih tengah kita kaji simbol yang keempat, mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beberapa bab sebelumnya Allah memiliki hak, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki hak, demikian juga sahabat. Para sahabat memiliki hak. Haknya Allah untuk diibadahi dan tidak disekutuhi. Haknya Rasulullah untuk dimuliakan, diikuti, ditaati, dipercayai dan jangan diselisihi. Adapun hak para sahabat, apa yang telah kita ambil dan masih tersisa juga beberapa alinea terakhir dalam hak mereka adalah untuk dicintai. Hak mereka adalah untuk dicontoh, dimuliakan dan jangan dicela. Pada pertemuan malam sebelumnya dari awal bab ini kita telah menyinggung tentang apa atau siapa yang dimaksud dengan sahabat. Ada kriterianya, ada prosedurnya. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Kalau kita sebut bahwasanya yang dimaksud dengan sahabat adalah harus terpenuhi padanya 4 prosedur ini. Yang paling pertama, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, meninggal di atas keimanan tersebut. Yang keempat, meskipun sempat melalui masa kemurtadan. Dan berakhirnya masa para sahabat akhir dari tahun ke-100 Hijriah. Artinya masuk tahun ke-101 beralih zaman sahabat ke tabi'in. Telah kita terangkan juga para sahabat seluruhnya memiliki kemuliaan meskipun mereka bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang memiliki kemuliaan tinggi, ada sahabat yang memiliki kemuliaan kurang daripada mereka. Telah kita sebutkan di antara sahabat yang memiliki keutamaan yang tinggi adalah sahabat yang tergolong ahlu Badar, yang hadir di peperangan Badar tahun kedua Hijriah. Jumlahnya hanya sekitar 300-an orang. Kemudian kedua, pelaku baiat Ridwan, baiat sumpah janji setia, terjadi pada peristiwa Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah.
Para sahabat membayat Rasulullah SAW di bawah pohon Ridwan. Masih akan kita kaji tentang simbol yang keempat, yakni mencintai sahabat Rasulullah SAW. Kita ulangi alinea ini. Famin usuli ahli sunnati wal jamaati salamatu qulubihim wa salamatu alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok ideologi ahli sunnah wal jamaah adalah selamatnya hati-hati mereka, selamatnya lisan-lisan mereka untuk mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak boleh untuk mencela, tidak boleh untuk menghina. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya per individu sahabat ada kesalahan, ada kekeliruan, baik itu pribadi ataupun agama. Sering kita dengar terkadang terjadi pertikaian, perselisihan pendapat antara para sahabat dengan sahabat, seperti yang terjadi pada peristiwa perang Jamal. Terjadi pertikaian antara kubunya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Di kubu sebelah ada Aisyah radhiyallahu anha dengan pasukannya. Perang, pertumpahan darah, bunuh-membunuh. Perang yang tak kalah dahsyatnya juga adalah seperti perang Siffin. Terjadi di antara kubu Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya. Di kubu sebelah ada Muawiyah bin Sufyan dengan pasukannya. Terjadi peperangan, pertumpahan darah, bunuh-membunuh. Namun peristiwa tersebut jangan dijadikan sebagai sebab untuk kita mencela mereka. Kedua-duanya sahabat. Bahkan yang ikut hadir perang pun sahabat. Tanpa perlu menghina bahwasanya si fulan di pihak yang salah, kemudian kita hina dia, kita jelekkan dia, kita olok-olok dia. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya al-haq cuma satu di antara kedua belah pihak tersebut. Namun bukan berarti alasan untuk mencela pihak yang sebelah. Mereka mujtahid. Mereka bersungguh-sungguh untuk menentukan satu keputusan, ternyata keliru. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwasanya sahabat bukanlah para nabi yang maksum. Mereka punya kesalahan, mereka punya kekeliruan. Tapi kesalahan mereka jangan diejek. Kesalahan mereka jangan dihina. Karena ketika menghina mereka, mengejek mereka, mengolok-olok mereka, berarti secara tidak langsung menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'anul Karim meninggikan dan memuliakan derajat para sahabat. Kalau kita merendahkan mereka berarti kita mendustakan Al-Qur'an. Kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Kalau kita menghina mereka berarti kita mendustakan pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yubghidu sahabata illa munafiq wala yuhibbuhum illa mu'min. Boleh tanggaskan lagi di sini bahwa tidak ada yang membenci sahabat kecuali dia adalah orang munafik, dan tidak ada yang mencintai mereka kecuali dia adalah orang mukmin. Jadi terkadang simbol keimanan adalah cinta kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda keimanan seseorang, mereka memuliakan sahabat, mencintai sahabat, menjunjung tinggi derajat sahabat. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci mereka, menghina mereka, mengolok-olok mereka. La yubghiduhum illa man kana yubghidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yuhibbuhum illa man yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang membenci dia kecuali dia pun membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah mencintai mereka kecuali dia adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usul pertemanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu dinilai dari temannya, kawannya, sahabatnya. Kalau orang soleh berarti dia akan berteman dengan orang soleh. Kalau orang buruk tentunya dia akan berteman dengan orang buruk. Para sahabat ketika mereka berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya orang-orang soleh, kalau begitu mereka orang soleh. Berarti kalau membenci sahabat yang mana mereka adalah orang soleh,
tentunya juga secara tidak langsung membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ditemani oleh para sahabat. Qala ta'ala, beliau menyebutkan landasan hukum, kenapa mencintai mereka, kenapa kita harus hormati dan muliakan mereka, ada landasan hukumnya. Manisnya mengkaji buku-buku salaf seperti ini. Sudah merupakan kebiasaan dan tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka mengeluarkan satu opini dan argumen, mereka tak lupa untuk membawakan dalil. Puas kita menerimanya. Ketika menyampaikan satu argumen, tak lupa mereka untuk bawakan landasan hukum seperti ini. Berkata Allah yang Maha Tinggi, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dalil pertama dari surat Al-Fatihah yang ke-29, kata Allah, Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang bersama beliau, artinya ini adalah para sahabat. Di ayat ini beliau sengaja membawakan tentang pujian Allah kepada orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, yakni para sahabat. Sifat mereka adalah keras terhadap orang-orang kafir, menyayangi sesama mereka. Ini sifat orang-orang mukmin terhadap musuh-musuh Allah, keras. Terhadap orang yang membela agama Allah, lemah lembut. Bukan kebalikannya. Bukan terhadap pelaku kebidahan malah lemah lembut. Malah kepada sesama ahli sunnah keras. Tarahum ruk'an sujjadan. Di antara sifat mereka juga adalah engkau mendapati mereka banyak sujud dan banyak ruku dan banyak sujud. Ungkapan tentang mereka rajin ibadah. Para sahabat cerminan tentang ahli ibadah. Jadi yang meniti jalannya para sahabat harus seperti ini juga sifat-sifat mereka, rajin ibadah. Mereka mengharap karunia dari Allah dan keridhaannya. Ini sifat yang ketiga. Keras terhadap orang kafir, lemah lembut sesama kaum mukminin. Rajin ibadah, ruku dan sujud. Mengharap karunia dari Allah dan ridwan dan keridhaannya. Yang keempat sekarang, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terdapat bekas-bekas di wajah mereka pengaruh dari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil. Inilah perumpamaan mereka yang telah ada sebelumnya di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Nah, saudara-saudara, ini yang kita inginkan dari pembawaan Syekh Shalih Fauzan, sifat-sifat para sahabat, bahwasanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersama Rasulullah tidak lain dan tidak bukan kecuali mereka adalah para sahabat. Dipuji dengan begitu tinggi pujiannya, sebutan tentang sifat-sifat yang terpuji. Wa qala ta'ala, landasan hukum yang kedua, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Pujian begitu tinggi juga dari Allah kepada, tidak seluruhnya di sini, hanya sebagian sahabat. Karena ikut hadir di baiat ini jumlahnya 1000 porsenil.
Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat engkau, sumpah janji setia kepada engkau di bawah pohon, pohon Ridwan. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah ketahui apa yang di dalam hati mereka. Kebaikan, kebersihan, bersihnya hati mereka Allah Ta'ala mengetahui. Fa'anzala sakinata alaihim, akhirnya Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah janjikan kepada mereka pembukaan kemenangan yang dekat. Janji dari Allah untuk pembukaan kemenangan. Satu tahun setelah kejadian ini, karena ayat ini turun pada tahun ke-6 Hijriah, Umratul Hudaybiyah. Tak lama kemudian terjadi pembukaan kembali kota Mekah. Inilah Allah janjikan dalam ayat ini. Allah janjikan kepada mereka pembukaan kemenangan. Inti dari ayat ini tentang pujian Allah, bahwasanya Allah telah ridho kepada sahabat yang dimaksud dalam ayat ini. Sisi pendalilan di sini, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, kemudian ada orang yang mencela, menghina, mengolok-olok mereka, berarti mendustakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Mendustakan Al-Qur'an adalah kekufuran. Maka tak salah ketika dibilang orang yang mencela sahabat adalah munafik. Karena mendustakan Al-Qur'an. Kebalikannya ketika mereka memuliakan sahabat, berarti bukti ada tanda-tanda keimanan di dalam diri orang tersebut. Sekelompok kaum yang Allah pilihkan untuk menemani utusannya, rasulnya, nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wal ayatu fi madhis sahabati was sana'i alaihim katsiratun fil Qur'anil Karim. Ayat-ayat tentang pujian para sahabat di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak. Ini di antaranya, baik itu per individu ataupun per kelompok secara keseluruhan. Ini contoh-contoh kecil. Terdapat juga arahan, anjuran untuk mengikuti mereka, mengikuti ijma'nya mereka, kesepakatan mereka. Seperti pada perkataan Allah Subhanahu dalam surat An-Nisa, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memisahkan diri dari Rasul setelah datang kepada mereka petunjuk dan mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Allah berikan balasan kepada mereka, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ketika mereka berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kami sampaikan mereka ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Imam Syafi'i rahmatullahi alaih menyinggung ayat ini, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, orang yang mengikuti jalan selain orang-orang mukmin. Ayat ini turun di zaman Nabi SAW menyinggung tentang orang-orang mukmin, dan tidak ada orang mukmin di zaman tersebut kecuali para sahabat. Jadi anjuran untuk mengikuti orang mukmin, maksudnya istilah para sahabat yang ayat ini turun, mereka hadir mendengar ayat tersebut, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini terdapat beberapa pujian. Pertama, mereka dipuji oleh Allah bahwasanya mereka adalah orang mukmin, mereka beriman. Rekomendasi langsung dari Allah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Tidak perlu ragu kita tentang keimanan mereka, Allah sendiri yang merekomendasi. Kemudian yang kedua, terdapat anjuran untuk jangan diselisihi. Jangan selisih sahabat. Ketika itu merupakan kesepakatan para sahabat, jangan coba-coba untuk menyelisih. Karena di akhir ayat terancam dengan nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia, palingkan dari siratul mustaqim. Wa nuslihi jahannam, kami akan sampaikan mereka kepada neraka jahannam. Ini
Masih banyak ayat-ayat yang lain yang memuji para sahabat secara garis besar, bahkan per individu pun tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Mimma yadullu ala makanatihim wa ala annahum humul qudwatu liman jaa ba'dahum. Ayat-ayat yang di atas yang telah beliau sebutkan dan yang belum sempat beliau sebutkan sebagai petunjuk kepada mereka tentang tingginya posisi mereka dan pantas mereka dijadikan sebagai suri tauladan. Pantas mereka dijadikan sebagai panutan, acuan dalam beramal. Kenapa demikian? Karena mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, yang paling paham terhadap Al-Quran, Al-Karim, dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang paling mengerti tentang isi kandungan Al-Quran. Mereka tahu kapan Al-Quran turun, tujuan apa turun, kepada siapa turunnya, hikmah dan alasan dibalik turunnya Al-Quran tersebut. Mereka orang yang paling tahu, karena mereka merasakan. Demikian juga mereka yang mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW, mereka langsung mengambil dari sumbernya yang asil, sumbernya yang asli, yakni Rasulullah SAW. Adapun orang setelah mereka hanya mendengar cerita, mendengar riwayat, tapi para sahabat yang lihat langsung tentang praktek Rasulullah SAW merealisasikan isi kandungan Al-Quran. Makanya kalau mengambil berita tentang Al-Quran, mengambil pelajaran tentang sunnah, ambil dari sahabat. Nanti selalu kita gantungkan perkataan kita dan perbuatan kita, ada tidak sahabat yang melakukan hal tersebut. Jangan kita melakukan sendiri dari diri kita. Makanya Imam Ahmad rahmatullahi alaihi menanggaskan dalam perkara seperti ini. Imam Ahmad rahmatullahi menanggaskan perkara seperti ini, apapun perkataan kita, apapun perbuatan kita, selalu contoh ada tidak sahabat yang melakukan. Bahkan kata beliau, "Idza in istata'ta alla tahukka ra'saka bil athar illa bil athar fa'al." Kata Imam Ahmad rahmatullahi alaihi, apabila kalian mampu untuk tidak menggaruk kepala kalian kecuali dengan athar, dengan perbuatan sahabat, maka lakukanlah. Bahkan untuk menggaruk kepala, perbuatan yang mungkin sebagian orang menganggap perkara yang mubah. Tapi tengok dulu, lihat dulu, perhatikan dulu, ada tidak sahabat yang melakukan hal tersebut. Kalau ada silahkan lakukan, kalau tidak jangan. Jangan kita melakukan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Kalau ada zaman sahabat silahkan lakukan. Kalau tidak ada zaman sahabat, jangan coba-coba untuk melakukan. Sengaja boleh bawakan sahabat, mencintai sahabat, boleh terangkan kepada kita tentang hak-hak sahabat, karena barakallahu fikum jami'an. Satu hal ini merupakan usul ahli sunnah wal jamaah, yang mana ahlul bid'ah membedakan diri mereka dari satu usul ini. Ahlu sunnah dan ahlul bid'ah sepakat bahwasanya landasan hukum adalah pertama Al-Quran, kemudian yang kedua as-sunnah. Namun ahlul bid'ah menyelisih pada perkara yang tiga, apa itu? Mengikuti salaf, yakni para sahabat, mengikuti generasi pertama umat ini. Ini ahlul bidah tidak ada. Karena ahlul bidah mengatakan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah bisa kita pahami dengan pemahaman kita tanpa perlu mencontoh sahabat. Nah, karena anggapan mereka bahwasanya sahabat manusia biasa yang tidak ada jaminan benar dan salahnya. Bisa jadi betul, bisa jadi salah. Sama dengan kita, tidak ada. Inilah letak perbedaan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul bidah, karena mereka tidak tahu posisinya para sahabat dalam agama Islam seperti apa. Makanya mereka menyepelekan. Akhirnya Ahlussunnah wal Jamaah tidak bisa memisahkan diri dari amalan para sahabat. Karena dengan pemahaman mereka lah kita memahami Al-Quran. Dengan praktek mereka lah kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenali mereka. Kenali mereka per individu. Siapa namanya? Apa keutamaannya, kemuliaannya, apa amalan mereka. Kenali para sahabat, bisa kita kenali siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Li'annahum sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Jahadu ma'ahu wa nasaruhu
Ini lagi pujian dari penulis kepada para sahabat. Karena mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menimba ilmu langsung dari beliau. Datang kisah dari gurunya Imam Ahmad, namanya Abdul Razzaq As-Sun'ani. Nah, Abu Bakar Abdul Razzaq As-Sun'ani. Gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad jauh-jauhnya dari Baghdad atau dari Syam, dari Khurasan, datang menimba ilmu ke Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani di Sun'a di Yaman. Artinya tingginya posisi orang ini di mata Imam Ahmad, guru. Dia memiliki kebiasaan untuk, karena daerah Sun'a adalah dataran tinggi, kesulitan air. Dataran tinggi negeri Yaman, kesusahan air. Tidak mudah untuk mendapatkan sumber air di sana. Akhirnya Imam Sun'ani memiliki kebiasaan untuk menimba air sebelum tiba waktu subuh. Persiapan untuk sholat subuh. Jadi masih tengah malam sekitar, mungkin patokan jam kita sekarang sekitar jam 2, jam 3, jam 4, keluar cari air untuk persiapan sholat subuh. Ketika ke 8 malam dia mengambil air untuk membawa ke dalam rumahnya. Datang seseorang sambil menanyakan, "Wahai fulan, siapa engkau?" Seakan-akan engkau orang asing, aku berusaha melihat engkau di sini. Padahal dia asli kota Son'a, tinggal di Son'a. Dia mengatakan, aku rumahnya tidak jauh dari sini, itu rumahku. Padahal tetangganya nggak kenal. Dia mengatakan, oh kalau gitu engkau orang tidak bergaul, kurang bergaul. Dia bilang tidak. Aku bahkan orang yang bergaul. Aku punya teman bergaul, namun di dalam rumah. Aku bergaul di dalam rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq, aku bergaul di dalam rumah dengan Abu Hurairah, aku bergaul di dalam rumah dengan Anas bin Malik. Dia menyebutkan nama-nama sahabat seluruhnya, padahal sudah mati ratusan tahun yang lalu. Perhatikan siapa yang dia jadikan sebagai teman bergaul? Para sahabat. Nah, maksudnya bergaul adalah bukan jasadnya, tapi dia membaca riwayat-riwayat dari Abu Bakar, riwayat-riwayat dari Abu Hurairah. Itu yang dijadikan sebagai teman bergaul. Dan sebaik-baik teman adalah mereka. Baca sejarah mereka, baca kisah-kisah mereka. Nah, ini kisah sepenggal kisah dari Imam Abdul Razzaq As-Sun'ani. Mereka adalah orang yang menimba langsung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajahadu ma'ahu wa nasaruh. Berjihad dengan beliau dan menolong beliau. Artinya keterangan ini semua memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya mereka lah orang yang paling kenal siapa itu Rasulullah. Bertemu dengan beliau, belajar dari beliau, masuk keluar safar mukim bersama beliau. Orang yang paling kenal terhadap Rasulullah adalah sahabat. Wali'annahum nasyaru dinahu ba'da wafatihi sallallahu alaihi wasallam hatta balagal masyriqa wal maghriba. Karena mereka juga adalah orang yang menebarkan agama sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai agama ini ke penjuru timur dan penjuru barat. Ini alasan kenapa kita harus muliakan mereka. Karena dengan perantara mereka, dengan jasa-jasa mereka, dengan seluruh pengorbanan mereka, sampai agama Islam kepada kita dengan begitu bersih, murni, suci, sebagaimana turunnya. Mereka punya hak untuk kita muliakan. Karena mereka berusaha untuk menyampaikan agama sampai kepada kita, dan alhamdulillah sampai. Alhamdulillah sampai agama kepada kita. Dengan pengorbanan mereka. Faqaddamu anfusahum wa amwalahum lil jihad fi sabilillah. Mereka mendermakan jiwa mereka, harta mereka untuk berjihad di jalan Allah. Hatta fatahul bilada wa adharu dinallahi bainal ibad. Sampai mereka memenangkan, menebarkan agama Islam, memperluas wilayah-wilayah Islam kepada umat manusia.
Nabi SAW meninggal dunia, Islam hanya sebatas Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab. Pertama kali muncul di kota Makkah, kurun waktu 13 tahun, hanya sekitaran kota Makkah, 13 tahun berdakwah. Tambah 10 tahun terakhir sampai beliau meninggal dunia, satu Jazirah Arab masuk Islam. Kemudian siapa yang menyebarkan agama Islam sampai ke wilayah kerajaan Persia, wilayah kerajaan Romawi? Para sahabat. Mereka yang meruntuhkan negara adidaya ketika itu, Romawi dan Persia. Negara yang ditakuti, negara yang disegani. Siapa yang memasukkan agama Islam ke tempat tersebut? Para sahabat. Jadi jasa mereka begitu besar kepada agama Islam dan kaum muslimin. Kalau jasa mereka besar terhadap Islam dan kaum muslimin, kalau mereka dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Rasulullah SAW, oleh karena itu tidak pantas untuk mencela mereka, menghina mereka, mengejek mereka. Hak mereka telah dimuliakan. Fala yubghiduhum wa yunaqqisuhum illa munafiqun yubghidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada yang membenci mereka, tidaklah ada yang menghina mereka kecuali dia adalah munafik yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rafidhah dalam hal ini para pencela sahabat, mereka yang paling menonjol dalam amalan mencela sahabat. Rafidhah Syiah, ketika mereka mencela sahabat secara tidak langsung, mereka juga mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini tujuannya. Yang mereka mau adalah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak mau kelihatan nampak jelas amalan buruk mereka. Mereka cela orang yang dekat dengan Rasulullah, yakni para sahabat. Wa hadza ba'dun min atharihim wa min a'malihimul jalilah. Fala yubghidu sahabata illa munafiq. Wa ma abghaduhum li'annahum akhadhu minhu syai'an aw adarruhu bi syai'in. Innama abghaduhum liimanihim wa limakanatihim fil Islam. Perhatikan dulu. Ini adalah sebagian dari riwayat amalan mereka yang mulia. Subhanallah, bari sebutkan kepada kita dari tadi keutamaan para sahabat. Rasulullah memuji mereka, bahwasanya mereka ketika menginfakkan sebelum Fatu Makkah, meskipun sangat sedikit infaknya mereka, hanya bernilai besar di hadapan Allah. Keutamaan yang lain juga mereka bersegera untuk beriman kepada Rasulullah SAW sebelum orang lain beriman. Keutamaan yang lain juga mereka membela, menolong, berjihad. Amalan mereka diantaranya keras terhadap orang kafir, kasih sayang sesama mereka, rajin ibadah, dan seterusnya. Kata beliau, ini sebagian dari riwayat amalan mereka yang mulia. Oleh karena itu tidak ada yang membenci sahabat kecuali dia adalah orang munafik. Dan tidaklah mereka, yakni orang-orang yang membenci para sahabat, bukan karena sahabat mengambil sesuatu milik mereka yang berharga. Jadi kebencian tersebut bukan karena perkara dunia. Kalau pada perkara dunia mungkin sebagian orang mengambil harta kita kemudian kita membenci, hal ini masih lumrah. Meskipun dengan aturan lain bahwasanya tidak boleh, tapi masih ada alasan yang tepat. Tapi ketika benci kepada para sahabat, apa alasannya? Sahabat tidak mendolimi orang-orang Rafidhah. Kata beliau di sini bahwa sahabat juga tidak mencelakai mereka. Sesungguhnya ini orang-orang Rafidhah yang membenci para sahabat, tidaklah mereka membenci mereka kecuali karena keimanan mereka, karena posisi mereka di dalam agama Islam. Jadi Rafidhah membenci sahabat, Rafidhah membenci simbol-simbol agama Islam. Ini yang lebih tepatnya alasannya di sini. Fahuwa yubghiduhum li'annahum humul ladina nasaru wa awaw ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa jahadu ma'ahu wa nasharu dinah.
Dia yakni pembenci para sahabat, tidaklah membenci para sahabat kecuali karena para sahabat tersebut membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad dengan beliau serta menebarkan agama beliau. Beliau bawakan alasan secara logis. Maksudnya para sahabat dibenci bukan karena sahabat mencelakai siapapun, bukan karena para sahabat mengambil, merampas hak siapapun. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan adalah menjatuhkan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau secara terang-terangan karena terlalu jelas kesalahannya. Mereka benci orang-orang yang bersama Rasulullah. Bahkan pada sebagian aliran yang ekstrim dari Rafidhah, mereka terang-terangan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejelekan. Ada kelompok dalam aliran Syiah yang ekstrim, Itsna Asyariyah namanya. Beberapa hal yang mereka cela dari Rasulullah SAW secara langsung. Pertama, mereka mengatakan bahwasanya malaikat Jibril salah alamat dalam menyampaikan wahyu. Mereka lebih fanatik kepada Ali bin Abi Thalib. Seharusnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Ali, tapi malaikat Jibril salah alamat, malah dikasihkan kepada Muhammad SAW. Ini pertama. Mereka nggak setuju kalau Rasulullah SAW sebagai sahabat. Maksud kami sebagai Rasul. Mereka maunya adalah Ali. Kemudian yang lebih parah daripada itu lagi, mereka mengatakan bahwasanya ada anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Ini akidah mereka. Akidah Itsna Asyariyah. Mereka mengatakan ada anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Tidak seluruhnya, tapi sebagian. Mohon maaf, yang mereka maksudkan adalah waliyadzubillah, kemaluan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pernah bersentuhan dengan dua anak perempuan pemimpin orang munafik. Yang mereka maksud munafik adalah Abu Bakar, artinya Abu Bakar, Aisyah. Yang mereka maksud dengan orang munafik adalah Umar, anak Umar adalah Hafsah. Yang kedua-dua ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bersentuhan dengan dua anak orang munafik, itulah yang pantas untuk dicelupkan ke dalam neraka. Akidah kufriyah, akidah kekufuran. Makanya tepat mereka untuk dikatakan kafir. Rafidhah kafir. Agama Islam di satu sisi, mereka di satu sisi yang lain. Mereka tidak ada keterkaitan dengan agama Islam. Bahkan mereka memusuhi Islam. Tak tersisa lagi agama Islam dalam diri mereka. Pembawa Islam sendiri mereka mengatakan pantas untuk dimasukkan ke dalam neraka, apalagi yang lain. Tidak ada tersisa agama Islam di antara komunitas Rafidhah. Kata beliau, wa hafidhu sunnatah, dan mereka, yakni para sahabat, menjaga sunnah, memelihara. Mereka yang menukilkan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang setelah mereka. Wa ballaguha li ummatihi sallallahu alaihi wasallam, mereka lah yang menyampaikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Jadi Nabi sallallahu meninggal dunia, mereka tidak patah semangat untuk menebarkan dakwah Rasulullah. Bahkan mereka terus melanjutkan. Pergi ke belahan bumi bagian timur, pergi ke belahan bumi bagian barat. Bahkan ada riwayat bahwasanya Sahih Abu Sa'id Al-Khudri sampai ke negeri Cina, hanya saja kuburannya tidak ada. Sampai ke negeri Cina. Wa sabaru ma'ahu 'alal masyaqi wa tahammalul mata'iba fi sabilillah. Mereka bersabar di atas kepedihan. Mereka menanggung beban demi jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya patut kita sebagai umat yang meniti jalan mereka untuk berterima kasih. Berterima kasih yang besar kepada para sahabat. Ucapan terima kasih kita kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Semoga Allah meridhai mereka semuanya, per individu dan secara menyeluruh. Fala yatanaqqas as-sahabata radhiyallahu anhum illa man a'mallahu basirata wa man fi qalbihi nifaqun wa hikdun wa bughdun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi
tidaklah merendahkan posisi sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya, kecuali orang-orang yang Allah butakan mata hati mereka. Betul, meskipun mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka, tapi yang dinilai adalah hati. Hati pun memiliki mata, dan mata hati bisa buta. Arti dari mata hati buta adalah melihat kebaikan adalah keburukan, dan menilai keburukan adalah kebaikan. Seperti ini. Membenci sahabat, apa alasannya? Tidak logis, tidak syar'i. Dan orang-orang yang juga yang membenci sahabat adalah orang-orang yang juga di dalam hatinya terdapat kemunafikan, kedengkian dan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, demikian sampai pada titik ini bahasa telah kita selesaikan simbol yang keempat, metode hidup ahli sunnah wal jamaah mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan pada pembahasan ini sebelum kita tutup bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain memiliki 6 hak-hak untuk dimuliakan sebagaimana Allah dan Rasulullah SAW memuliakan mereka. Kemudian mereka juga memiliki hak untuk diikuti dan juga sebagai suri tauladan dan panutan. Ini anjuran dari Al-Quran dan sahabat. Dan maksud kami anjuran dari Al-Quran dan Rasulullah. Perhatikan ketika beliau menerangkan tentang kelompok yang selamat dari perselisihan di kehidupan dunia dan selamat dari neraka di kehidupan akhirat dalam berita tentang perpecahan umat. Beliau selalu mengikutkan nama sahabat di belakang beliau. Sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluhum finnar illa wahidah. Akan terpecah menjadi 73 golongan umatku, seluruhnya di neraka kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man huwa Rasulullah, siapa satu tersebut?" Beliau katakan, "Ma ana alaihi wa ashabi." Satu tersebut adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Beliau selalu mengikutkan sahabat di belakang beliau dalam kunci keselamatan. Demikian juga hadis dari Irbad bin Sariyah ketika Nabi SAW menerangkan tentang perpecahan umat. Kata beliau, "Wa iyyakum fa innahu may yash minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah yang 4. Selalu boleh ikutkan. Ikuti beliau, ikuti juga sahabat-sahabat beliau. Jadi ini termasuk hak mereka adalah untuk diikuti. Untuk diikuti. Jadi ini sahabat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berbarokah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil simbol yang kelima. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dan qul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.